Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliyatin Hidayah dari kelas PGMI 4B, nomor absen 31 dengan NIM 1860205242149. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pendidikan. Nah, maksud dari inovasi pendidikan itu sendiri ialah pembaruan atau perubahan baru dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, dalam inovasi pendidikan itu dapat berupa macam-macam, yaitu seperti penggunaan metode pembelajaran baru, terus seperti pemanfaatan teknologi dalam belajar. Jadi guru itu tidak hanya menjelaskan materi dengan menggunakan ceramah, metode ceramah, tetapi bisa menggunakan seperti smart TV yang sudah disediakan oleh sekolahan, tetapi tidak semua sekolahan itu sudah disediakan. Ada beberapa doang yang sudah disediakan. Nah, terus bisa menggunakan layar lebar atau bisa menggunakan layar lebar, terus bisa dan guru itu bisa dengan menggunakan pengembangan media pembelajaran. Jadi guru itu harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya media yang telah disediakan oleh sekolahan tersebut. Dan yang selanjutnya ada perubahan kurikulum. Nah, terkadang itu kurikulum kan dapat berubah-ubah. Kadang ada beberapa tahun sekali tuh berubah gitu loh kurikulumnya. Nah, jadi guru itu harus bisa memanfaatkan waktu yang telah dikasih pada kurikulum tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ada strategi guru dalam mengajar. Jadi itu terkadang kan strategi guru dalam mengajar itu tergantung kurikulum yang telah ditetapkan tersebut. Nah, ada beberapa contoh dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama ada pembelajaran menggunakan aplikasi digital. Nah, seperti smartboard, terus seperti layar lebar, proyektor, kayak gitu. Terus seperti menggunakan kelas online. Nah, contoh dalam kelas online itu kadang terus yang selanjutnya ada penggunaan video interaktif. Nah, contoh dari video interaktif itu terkadang kan guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga menggunakan materi tersebut dengan dari video. Jadi guru itu menjelaskan waktu video itu udah selesai. Jadi kayak tanya ke muridnya, si anak itu udah paham apa belum. Kalau memang dia udah paham, terkadang guru itu menyuruh mengulang materi apa yang udah dilihat murid tersebut dari video tersebut. Nah, yang selanjutnya ada model pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Terus guru itu terkadang menggunakan permainan edukatif dalam pembelajaran. Nah, terkadang itu guru tidak hanya menggunakan metode ceramah atau menonton itu. Terkadang guru itu juga menggunakan seperti permainan, seperti kayak berbentuk kelompok, menyusun puzzle, atau seperti kayak jadi biar anak itu bisa langsung terjun ke alam, langsung ke
lapangan lah, bisa terjun ke lapangan. Jadi terkadang itu murid lebih paham materi yang dibuat permainan daripada yang guru menggunakan metode ceramah, karena murid kan langsung terjun ke lapangan, jadi dia itu bisa lebih paham lah, karena dia itu menggunakan seperti kegiatan sehari-hari dia gitu. Yang pertama ada konsep dasar inovasi pendidikan. Jadi yang dimaksud dari konsep dasar inovasi pendidikan itu ialah suatu bentuk pembaruan atau perubahan dalam dunia pendidikan yang dilakukan untuk memperbaiki serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan hasil pembelajaran peserta didik. Dan yang kedua ada urgensi inovasi dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi. Nah, urgensi sendiri itu ialah suatu kepentingan atau kebutuhan yang harus didahulukan dan dipilih. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 3 yang berjudul karakteristik strategi dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Nah, dalam karakteristik inovasi pendidikan itu ialah ciri khusus yang terdapat pada suatu ide, metode, atau teknologi baru yang diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang selanjutnya ada perbandingan pendekatan top down dan bottom up. Nah, top down sendiri itu seperti memberikan arahan yang jelas dan standar yang seragam, namun seringkali dia itu kurang melibatkan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan untuk bottom up itu dia lebih sesuai yang dibutuhkan dengan kehidupan nyata karena berasal dari inisiatif guru, siswa, atau masyarakat. Nah, meskipun menghadapi tantangan dalam koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 4 yang berjudul manajemen inovasi pendidikan. Nah, arti dalam manajemen inovasi pendidikan itu sendiri ialah suatu proses yang terorganisasi yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap berbagai sumber daya pendidik seperti tenaga pendidik, sarana prasarana, dan keuangan. Dan yang selanjutnya ada strategi untuk mempertahankan keberlanjutan. Nah, dalam strategi itu sendiri terdapat 4 strategi. Yang pertama ada strategi fasilitatif, yang kedua ada strategi pendidikan, dan yang ketiga ada strategi bujukan, dan yang terakhir ada strategi paksaan. Yang selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 5 yang berjudul konsep model inovasi pendidikan. Yang pertama kita akan membahas tentang faktor pendukung. Nah, faktor pendukung sendiri itu ada kepemimpinan, budaya sekolah, sumber daya, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dan yang kedua ada komponen. Nah, komponen sendiri itu terdiri dari sistem pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan guru. Selanjutnya kita akan membahas materi pada kelompok 6 yang berjudul akselerasi program inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan merupakan upaya untuk mempercepat pembaruan dalam sistem pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan yang selanjutnya ada studi kasus program akselerasi. Nah, dapat dilihat bahwa inovasi pendidikan itu mampu memberikan dampak positif seperti peningkatan prestasi, motivasi, dan efisiensi waktu belajar pada siswa tersebut. Sekian video mind mapping yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya jelaskan tadi dapat membantu menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi para penonton. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian video penjelasan dari saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Hope you do. Hey, come on.